Pada hari pertamanya menjabat sebagai kepala sekolah, dia langsung memecat 300 siswa. Hal ini membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Para siswa yang dipecat pun marah dan langsung melayangkan protes, tapi dia tetap tenang, lalu memerintahkan kepala satpam yang baru untuk segera mengusir mereka semua. Sementara untuk para siswa yang beruntung masih bisa bertahan, dia juga tidak segan-segan berkata, jika kalian tidak berperilaku baik, nasib mereka hari ini akan menjadi nasib kalian besok. Ketika menangkap siswa merokok, tanpa basa-basi dia menyuruh siswa melompat dari atap gedung. Tindakan ini membuat si anak ketakutan setengah mati. Bukan hanya terhadap siswa, terhadap guru dia sama keras dan tak kenal ampun. Selama tidak mengikuti aturannya, kapanpun dan dimanapun, dimarahi habis-habisan olehnya masih tergolong ringan. Bahkan ada yang langsung dipecat. Tak lama kemudian, kekuasaannya yang otoriter mendapat protes dari guru-guru. Meskipun menghadapi penolakan dari seluruh guru dan murid, Kiao yang keras kepala tetap bersikap semaunya sendiri. Dia segera mengumpulkan guru dan menegaskan di depan umum bahwa dialah otoritas mutlak di sekolah ini. Perkataannya adalah aturan. Namun, kepala sekolah dingin dan diktator ini, tak lama setelah menjabat, membuat guru dan murid bersumpah setia pada siswa, bahkan rela melawan guru hukum dan bersedia memberikan bantuan sepenuh hati. Yang lebih mengejutkan, ini kisah nyata. Dan di balik sikap keras Kiao, ada perintah mutlak dari wali kota dalam 1 tahun, dia harus mengubah sekolah terburuk di seluruh Amerika ini. Tes keterampilan dasar dan tingkat kelulusan harus dinaikkan hingga 75%. Beban berat ini diberikan kepadanya karena Kiao sejak muda menunjukkan bakat luar biasa di pendidikan. Di sekolah Brandon tempat dia mengajar, tak ada murid berani melamun di kelasnya. Murid-murid didiknya selalu menempati peringkat pertama di seluruh provinsi bertahun-tahun. Dia juga selalu menentang banyak kebijakan buruk di sekolah. Selama dia ada, kebijakan itu tak pernah bisa diterapkan. Namun, demi kenaikan gaji, Dewan Sekolah mengkhianati Kiao dan memindahkannya ke SD terpencil. Kiao yang marah langsung berlari ke ruang rapat dan berdiri di atas meja menghadap mereka. Segala kesalahan telah menjadi debu masa lalu. Akhirnya, dia menempelkan sumber kebahagiaan di dahi lawannya, lalu pergi dari sekolah itu tanpa menoleh. Karena keserakahan dan korupsi Dewan Sekolah, guru hebat seperti Kiao disingkirkan, menyebabkan pengaruh buruk di SMA Brandon Rajalela. Perlahan, sekolah yang seharusnya dipenuhi tawa dan keceriaan berubah menjadi tempat penuh dosa, seperti buaya neraka. Para siswa membawa kebenaran mereka ke telas. Mereka bahkan terang-terangan bertransaksi barang terlarang di depan gerbang sekolah, perkelahian sudah biasa. Jika guru berani menegur, mereka dilecehkan atau dipukuli hingga berdarah. SMA yang dulunya nomor 1 di provinsi itu, kini berubah jadi neraka dunia. Alasan wali kota ingin perbaiki sekolah ini adalah jika nilai tes keterampilan dasar siswa tak capai standar 75%, itu bisa pengaruhi peluangnya terpilih kembali. Demi masa depan politiknya, ia terpaksa mencari solusi. Teman terbaik Kiao dulu, Frank, kini menduduki posisi tinggi di dinas pendidikan. Menghadapi wali kota tak tahu malu, Frank tetap memberikan saran dari lubuk hatinya. Jika ingin mengubah situasi, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Dari ekspresi Frank, wali kota bisa menebak siapa orang itu. Tidak, 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 tidak. Reaksinya sebesar itu karena dialah kepala sekolah yang dulu mengusir Joe. Tapi demi masa depannya sendiri, akhirnya wali kota tetap menerima saran Frank. Tak lama kemudian, sahabatnya Frank pun menemui Joe. Seperti yang diduga, Joe langsung menolak mentah-mentah. Untungnya, Frank tahu kalau Joe memang keras kepala sejak lahir, jadi dia pun memakai taktik memancing emosi, menyindir Joe yang hanya berani bertahan di tempat kecil seperti ini. Tidak ada pencapaian. Kata-kata membangkitkan semangat keras kepala Joe. 20 tahun berlalu, saat Joe kembali ke sekolah, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Koridor akrab kini rusak parah, dinding-dindingnya penuh coretan tak pantas. Sama sekali tidak ada suasana sekolah seperti seharusnya. Segala sesuatu membuat Joe sangat terpukul. Jika ingin mengubah tempat ini, harus melalui rasa sakit. Untuk menyambut kepala sekolah baru, kepala sekolah lama menyiapkan sangkaian rencana. Namun Joe memintanya duduk, kalau idemu memang berguna, aku tidak akan ada di sini. Setelah itu, dia melakukan perombakan besar-besaran kepegawaian, mengangkat petugas kebersihan rajin dan cekatan menjadi kepala bagian logistik, mengangkat guru olahraga menjadi pegawai tetap. Yang tidak kompeten langsung diturunkan jabatannya, dan jika tidak mau, bisa langsung keluar. Semua guru diperlakukan sama. Karena jika tidak bisa membuat 75% siswa lulus ujian, pemerintah akan turun tangan dan menggantikan mereka. Sekarang semua orang berada di bahu yang sama, mereka hanya punya waktu 1 tahun untuk mengubah keadaan. Demi mengelola sekolah ini dengan baik, dia bahkan membawa tim keamanan profesional, karena dia sangat paham tantangan yang akan segera dihadapinya. Ini adalah langkah besar kedua setelah dia menjabat. Tujuannya membersihkan tikus-tikus di sekolah ini. Dia meminta kepala sekolah memanggil siswa bandel sulit diatur ke atas panggung, tapi mereka tidak mengamati kepala sekolah baru. Meskipun Joe berteriak sekeras apapun, tidak ada yang peduli, bahkan ada yang melempar sampah ke arahnya. Melihat anak-anak dianggap tidak bisa diselamatkan ini, Joe langsung mengumumkan bahwa mereka semua dikeluarkan. Tapi pembangkang itu malah menertawakannya, mereka tidak percaya kepala sekolah baru akan mengeluarkan begitu banyak siswa sekaligus. Joe tidak banyak bicara, langsung memerintahkan satpam mengusir mereka. Saat mereka sadar Joe benar-benar serius. Para siswa nakal itu mulai melawan, makian dan kata-kata kotor memenuhi panggung, tapi Joe tidak terpengaruh. Setelah pembuat onar disingkirkan, Joe berbalik dan memberitahu siswa, kalau tidak berperilaku baik, nasib mereka akan sama. Kalian datang ke sini hanya untuk satu tujuan, belajar. Setelah itu, dia kembali memperingatkan siswa. 2 minggu lagi akan ada ujian praktik, dan 100 hari kemudian akan ada tes keterampilan dasar. Ini bukan hanya soal berapa nilai yang kalian dapat, yang lebih penting adalah, jika kalian tidak menguasai keterampilan ini, yang menanti kalian hanyalah jurang kejahatan dan kematian.
Tidak peduli seberapa berapi-api pidato yang ia sampaikan, para siswa di bawah panggung kebanyakan tetap acuh tak acuh dan meremehkan. Memecat 300 siswa sekaligus membuat sekolah di bawah tekanan besar, dan para orang tua siswa yang dikeluarkan menuduh Joe bertindak kejam dan otoriter. Mereka menganggap dialah menghancurkan masa depan keluarga-keluarga ini, dan banyak anak kehilangan kesempatan memperbaiki diri. Menghadapi tuduhan orang tua, Joe dengan tenang menjawab, satu tikus bisa merusak satu panci bubur, 300. Ia mengakui dirinya melancarkan perang. Tapi bedanya, ini perang menyelamatkan 2.700 anak. Kata-kata itu keluar, orang tua yang anaknya tidak dikeluarkan serentak bertepuk tangan mendukung. Ini menciptakan tempat yang istimewa. Agar pikiran dan jiwa muda ini bisa berkembang dan berbuah di sana, keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan meraih kebebasan sejati. Pidato Joe mendapat pengakuan dari sebagian besar orang tua. Setelah selesai berbicara, Joe langsung pergi, tak peduli apakah di belakangnya ada tepuk tangan atau matian, dia sama sekali tidak peduli. Gaya bertindaknya yang tegas memang membuatnya pasti akan mendapat musuh. Keesokan harinya, seorang anak gendut sudah menunggunya di depan pintu. Anak gendut ini adalah salah satu siswa yang dikeluarkan kemarin. Dia sama sekali tidak berani memberitahu orang tuanya tentang kejadian ini, jadi dia memberanikan diri memohon pada Joe untuk memberinya satu kesempatan lagi, dan berulang kali berjanji bahwa dia pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Namun, Joe sangat paham alasan sebenarnya dia dikeluarkan, jadi Joe langsung membawanya ke atap dan menyuruhnya melompat dari sana. Karena menggunakan barang terlarang sama saja dengan bunuh diri perlahan, lebih baik langsung lompat dari sini sekalian, lebih cepat dan tuntas. Aksi ini langsung membuat Xiao Pang sadar kesalahannya. Melihat dia benar-benar menyesal, Joe bukanlah orang yang tidak punya perasaan. Begitulah, Joe berhasil menyelamatkan satu jiwa yang hampir terjerumus. Sejak hari itu, dia membawa toa berkeliling kampus, layaknya ayah tua yang berpengalaman, memperhatikan kehidupan sehari-hari para murid teliti. Tak butuh waktu lama, dia bahkan bisa menyebutkan nama sebagian besar murid. Bahkan dia tahu gosip di antara mereka. Suatu hari, dia melihat Xiao Pang mengganggu teman sekelas perempuannya, dan langsung menghukumnya menyanyikan lagu sekolah di depan sekolah. Pada saat yang sama, guru olahraga membungkuk memungut sampah di lantai, tapi langsung dimarahi Joe. Guru yang bingung memberi penjelasan singkat, tapi diminta menunggu di kantor menerima hukuman. Setelah itu, Joe terkejut menemukan sesuatu. Para murid bahkan tidak bisa menyanyikan lagu sekolah. Bagi dia, lagu sekolah adalah simbol semangat sekolah. Setelah itu, kesal dia langsung mencari guru musik dan menuntut agar dalam 1 minggu semua guru dan murid bisa menyanyikan lagu sekolah. Namun, guru musik justru tampak tidak sabar, karena menurutnya konsep paduan suara yang akan datang lebih penting dari lagu sekolah. Selain itu, dia sudah muak dengan cara diktator Joe, membuat Joe sudah marah semakin murka. Joe tidak hanya membatalkan konser musiknya, tapi memecatnya di depan umum. Guru musik marah bisa berteriak putus asa di tempat. Saat itu, guru olahraga baru kembali ke kantor setelah memungut kertas bekas datang membicarakan masalah ini dengannya. Dia mengeluh bahwa Joe tidak memberinya muka, padahal menurutnya dia tidak salah selama beberapa hari. Semua guru sibuk berputar-putar mengurus Joe. Bukannya berterima kasih, dia malah menyangkal mereka. Guru olahraga mencoba membantah, tapi Joe tegas memberitahunya bahwa dia sudah diskors. Hal ini membuat guru olahraga marah membalikan meja. Wakil kepala sekolah mendengar keributan datang, dan dia memperingatkan Joe bahwa jika terus seperti ini, akan menimbulkan masalah besar. Joe tetap teguh berkata, inilah caraku. Kenyataannya, tindakan Joe terbukti benar. Karena ketegasannya, suasana sekolah berubah. Kelas bising dan kacau menjadi tenang dan teratur. Para siswa fokus pada pelajaran di buku mereka. Koridor sekolah tak lagi riuh, semuanya tertata rapi, sekolah seolah dapat semangat baru. Namun, masalah baru muncul. Suatu hari, siswa yang dikeluarkan diam-diam menyelinap masuk dan memukuli siswa lain yang bermasalah dengannya. Melihat Joe, dia buru-buru berbalik lari, tapi jalannya dihalangi. Dia mengeluarkan pisau kecil berniat bertarung, namun Joe yang gesit langsung melumpuhkannya dengan satu gerakan. Aksi heroik Joe kali ini membuat semua orang kagum. Kejadian ini membuat Joe menyadari sesuatu. Joe sadar meredam masalah internal saja tidak cukup. Ia memutuskan mengunci gerbang sekolah selama jam pelajaran mencegah ancaman luar. Namun, keputusan ini justru membuatnya terjerumus masalah lebih besar, karena mengunci pintu melanggar undang-undang keselamatan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, akibatnya fatal. Tak lama kemudian, orang tua seorang siswa yang dikeluarkan melaporkan tindakan ilegal Joe kepada media. Teman-temannya mengundangnya kembali ke sekolah merasa bahwa tindakannya sudah kelewatan. Mengunci gerbang memberi peluang bagi orang-orang berniat buruk. Ia juga berharap Joe mempekerjakan kembali guru olahraga dan menulis surat permintaan maaf ke publik. Setelah itu, temannya memarahi dia, membuat Joe kehabisan kata. Keesokan harinya petugas pemadam kebakaran ke gerbang sekolah. Guru olahraga yang diskors, berdiri melindungi. Joe memegang tongkat bisbol. Tidak bisa menunjukkan surat izin penggeledahan, petugas pemadam kebakaran pergi malu. Setelah ini, Joe mengembalikan guru olahraga, tapi dia menolak menulis surat permintaan maaf. Sebenarnya, Kiao tidaklah sedingin dan tak berperasaan. Baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari, dia selalu berharap para muridnya bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Ketika ada murid yang merasa bingung tentang masa depan, dia selalu berperan sebagai pembimbing dan memberikan saran. Saat murid-murid menghadapi kesulitan, dia selalu menjadi orang pertama yang maju membantu. Suatu kali, ketika dia mengetahui bahwa ibu seorang siswi kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan, biaya sekolah pun menjadi beban yang membuat siswi hampir menyerah. Kiao Leke segera bertindak, mengajak wali kelas mengunjungi rumah siswi tersebut. Ia tak hanya membantu mencarikan pekerjaan, tapi juga menemukan tempat tinggal lebih nyaman untuk keluarga itu, agar sang anak bisa kembali ke sekolah dengan tenang.
Bahkan ia bertemu anak-anak pengemis, ia tak pernah pelit mengeluarkan semua uang receh di sakunya, membagikannya kepada mereka. Bagi anak-anak, Kiao mungkin terlihat tegas, tapi ia adalah kepala sekolah yang patut dihormati. Citra Kiao perlahan berubah di mata para siswa. Dia adalah sosok tinggi besar layaknya ayah, lebih peduli pada mereka dibanding ayah kandung mereka. Suatu hari, Xiao Pang yang pernah diberi keringanan oleh Kiao, bersiap ke toilet bersama temannya untuk bolos kelas, tertangkap basah oleh Kiao. Untuk melindungi temannya, ia pura-pura tidak terjadi apa-apa lalu berbalik pergi. Kiao menyadari ada yang tidak beres. Ia masuk toilet dan menghukum mereka dengan menyuruh menyanyikan lagu sekolah. Tapi mereka mulai bernyanyi, Kiao merasa aneh. Mendengar, Kiao merasa tidak masuk akal akhirnya tak tahan memotong mereka. Lagu sekolah yang seharusnya hikmat malah diubah menjadi gaya musik pop. Wajah Kiao serius, ia menanya mereka tegas, akhirnya Xiao Pang mengaku itu diajarkan guru musik baru. Kiao membawa murid itu marah menemui guru musik baru tersebut, menuntut penjelasan mengapa mengubah lagu sekolah tanpa izin. Menghadapi pertanyaan Kiao, sang guru bisa menjelaskan pasrah, bahwa anak-anak merasa cara menyanyi membosankan. Jadi, dia hanya mengubah cara menyanyinya. Namun, Kiao bukanlah orang kaku. Selama itu bermanfaat bagi murid-murid, dia bersedia melepaskan keuh-keuhnya dan memuji perubahan. Selama beberapa hari, inilah satu-satunya hal yang membuat Kiao bersemangat, sehingga suasana hatinya baik. Setelah itu, dia berubah, menyapa siapa saja, membuat guru merasa terhormat dan terkejut. Bahkan, ada yang curiga dia merencanakan sesuatu yang aneh. Namun, belum sempat ia menikmati kebahagiaannya, begitu kembali ke kantor dan melihat daftar nilai, senyumnya langsung membeku. Tak disangka, tingkat kelulusan bukannya naik malah turun, dari 38% menjadi 33%, bahkan tidak mencapai setengah dari standar pasar. Kiao yang tidak bisa menerima hasil ini pun langsung naik pitam. Ia segera mengumpulkan semua guru di lapangan basket, namun kebetulan ada satu guru yang memilih datang terlambat, dan Kiao langsung menjadikannya contoh. Inilah bentuk ketidakefisienan dan sikap acuh tak acuh yang menghancurkan sekolah ini. Dia percaya tak ada murid tak bisa diajari, hanya guru tak bisa mengajar. Selanjutnya, dia umumkan akhir pekan, semua guru wajib beri pelajaran tambahan gratis. Jika murid tak bisa datang, guru harus kunjungi rumah mereka. Jika orang tua murid buta huruf, mereka harus ikut belajar. Dia tekankan, hanya libatkan semua orang, barulah situasi ini bisa berubah. Terakhir, dia minta guru bagi tugas 2 tahap, dan minta 70% guru angkat tangan. Kita perlu membantu murid keluar dari kesulitan. Jika kita hanya menyalahkan dan menghina mereka, cepat atau lambat murid-murid ini juga akan menghadapi masyarakat dengan sikap seperti itu. Bedanya, mereka akan menghadapi ancaman senjata. Kata-kata Kiao menyentuh hati setiap guru, dan mereka mulai merenung. Bagaimana memikirkan kepentingan murid dari sudut pandang mereka? Ketika pelajaran terasa membosankan, mereka mengubah pola pengajaran, dan dari sinilah dimulailah gelombang perubahan. Seluruh guru dan murid di sekolah terlibat dalam semangat belajar luar biasa. Guru tidak menyampaikan pengetahuan, melainkan menggali potensi murid-muridnya. Beberapa guru mengembangkan metode pengajaran baru, sehingga menumbuhkan kegembiraan belajar pada siswa. Ada orang tua yang bergabung. Belajar bersama anak-anak, guru semakin bersemangat, siswa semakin rajin belajar, sekolah kembali jalur benar dan berubah menjadi tempat suci belajar. Namun, tepat ketika semuanya berjalan baik, orang tua dari siswa dikeluarkan membuat ulah. Ia langsung menemui wali kota untuk negosiasi. Jika dia bisa masuk dewan sekolah dan membuat Kiao turun jabatan, dia bisa kumpulkan ratusan orang dukung kampanye wali kota. Namun jika permintaannya tak dipenuhi, dia akan cari cara singkirkan wali kota. Karena ini menyangkut masa depannya, wali kota terpaksa menyetujuinya. Setelah itu, wali kota ajak kepala pemadam kebakaran ke toilet. Sebelum mengungkap rencana, dia menunggu pastikan tak ada orang, baru ceritakan niat busuknya. Dia akan beri Kiao waktu seminggu lagi siapkan ujian, dan setelah ujian selesai, dia akan menyingkirkannya. Namun, semua ini ternyata masih terdengar oleh seseorang yang mengetahui rencana wali kota. Setelah itu, Kiao segera mengatur agar para guru dan petugas keamanan merawat dirinya, dan mereka akan berkomunikasi lewat walkie-talkie. Begitu kepala pemadam kebakaran datang, mereka akan membuka lantai besi. Namun, setelah rapat selesai, wakil kepala sekolah ini melaporkan beberapa hal kepada Kiao, tapi Kiao yang sedang pusing malah tidak menghargainya, bahkan menyalahkannya karena ada beberapa hal yang seharusnya bisa diselesaikan sendiri. Sikap Kiao yang timbul perasaan ini membuat wakil kepala sekolah benar-benar tidak tahan lagi. Maka, sepulang kerja, dia menemui Kiao dan meminta dipindahkan dari sekolah ini, sambil menyatakan bahwa Kiao adalah orang yang sombong dan arogan. Dari 300 guru di seluruh sekolah, setengahnya ingin pergi. Alasan mereka bertahan adalah demi anak-anak ini. Kiao yang keras kepala tak mau mendengarkan, tapi wakil kepala sekolah berkata, kamu harus mendengarkan sampai selesai. Menurutnya, meskipun manajemen Kiao efektif, sikapnya yang tak berperasaan terhadap guru membuat mereka tak bisa menerimanya. Guru mendukung Kiao tanpa syarat, apa yang mereka dapatkan ketidakpedulian dari Kiao. Ini pertama kalinya, Kiao dibuat tak bisa berkata-kata oleh kebenaran, sudah saatnya dia bersikap lebih lembut. 1 jam sebelum ujian, Kiao mengadakan rapat motivasi di aula. Sebelum naik panggung, dia masih sempat mencabut mikrofon yang diberikan oleh wakil kepala sekolah. Benar-benar orang tua keras kepala yang tidak mau kalah, Kiao pun mengaku di atas panggung. Sebenarnya, dia sudah menganggap setiap orang di sini sebagai keluarganya sendiri. SMA Babula Iden sudah dianggapnya sebagai rumah. Sejak pertama kali dia datang ke sini, dia sudah memutuskan untuk bersama-sama menghadapi suka duka dengan anak-anak dan para guru di sini, berbagi kehormatan dan kesulitan bersama. Dan nasib mereka pun sudah terikat erat satu sama lain. Namun, semua hal ini baru ia pahami kemarin, dan itu semua berkat bantuan seorang sahabat baik. Aku memahaminya dan berterima kasih. Setelah itu, dia mengatakan kepada anak-anak, kalian bukan murid gagal atau sampah seperti yang dikatakan orang luar, hanya dengan hasil ujianlah kita bisa meraih kemenangan. Terakhir, dia meminta guru musik memimpin semua orang menyanyikan lagu sekolah.
Labu sekolah dinyanyikan dengan penuh semangat. Setiap nada seakan menceritakan semangat dan kebersamaan para murid. Pada saat itu juga, semangat juang di hati semua orang pun menyala. Begitu pula, ujian para murid pun dimulai. Tentu saja, wakil kepala sekolah tidak dipindahkan, dan para murid di dalam kelas tanpa sangat fokus, menulis dengan penuh semangat. Bagi mereka, ini bukan sekadar ujian akhir semester, melainkan juga kesempatan untuk membuktikan diri kepada dunia luar. Sedangkan bagi Kiao, ini adalah pembuktian atas semua kerja keras yang telah ia curahkan. Dan ini adalah ujian akhir atas semua usaha dan pengorbanan yang telah dicurahkan. Namun, tak disangka, begitu ujian selesai, wali kota langsung bertindak. Saat Kiao sedang menangani masalah murid, ia menerima laporan dari guru bahwa kepala dinas pemadam kebakaran telah datang. Ia pun segera menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu semua orang agar membuka rantai besi, tapi sudah terlambat. Pada saat itu, kepala dinas pemadam memutuskan bersama beberapa polisi menerobos masuk ke sekolah dan menyita walkie-talkie milik satpam. Menghadapi rekaman yang merekam kejahatannya sendiri. Hal membuat Kiao tak bisa membantah, dan tak lama kemudian ia ditangkap. Setelah mendengar Kiao ditangkap, semua anak berhamburan keluar. Namun Kiao meminta semua anak kembali ke kelas dan berharap wakil kepala sekolah melanjutkan mengelola sekolah. Melihat Kiao dibawa pergi mobil polisi, anak-anak tak lagi acuh tak acuh, mata mereka dipenuhi kekhawatiran Kiao. Di tahanan, sahabatnya mengakui perubahan dibawa Kiao ke sekolah, karena ia melihat cahaya belum pernah ada sebelumnya di mata anak-anak. Namun, situasi tidak menguntungkan baginya, dan ia tak akan bekerja di dunia pendidikan lagi. Kiao menertawakan dirinya sendiri, aku selalu menasihati anak-anak untuk menjauhi penjara, tapi ternyata aku sendiri masuk sini. Orang tua murid yang dikeluarkan dari sekolah aktif mengadakan rapat dewan sekolah. Ia ingin memutarbalikkan fakta sebelum hasil nilai baru keluar, berharap dewan sekolah bersama-sama menyingkirkan Kiao. Namun, semakin banyak orang tua menentang, karena mereka melihat perubahan pada anak-anak setelah bertemu Kiao. Bahkan wali kota di samping pun tidak tahu harus berbuat apa. Saat kedua belah pihak orang tua berdiskusi sengit, Kiao yang berbaring di ruang tahanan samar-samar mendengar keributan di luar penjara yang semakin jelas. Kiao mengintip keluar jendela, dan ia melihat pemandangan mengharukan. Sebanyak 2.700 siswa bagaikan gelombang besar mengalir menuju ruang tahanan, mereka mengacungkan tangan dan tegas meneriakkan tuntutan agar kepala sekolah dibebaskan. Melihat pemandangan itu, Kiao tersenyum lega. Tak lama, siswa kepung gedung pemerintah kota hingga tak ada celah, bahkan polisi tak mampu henti kekacauan. Rapat dewan sekolah hadiri wali kota kacau, karena sebagian besar orang tua murid tak setuju jembatan ungu. Melihat situasi sulit dikendalikan, wali kota terpaksa undang Kiao segera atasi masalah. Namun, Kiao hanya duduk santai dengan kaki disilangkan dan tak tergerak, sehingga wali kota harus urai gamblang untuk merugi kepadanya. Jika anak-anak ini melakukan hal di luar batas, pada akhirnya yang terluka bukan orang lain, melainkan mereka sendiri. Demi keselamatan siswa, Kiao bangkit dari tempat tidurnya, namun ia tetap tidak maju. Saat itu, orang tua siswa yang dikeluarkan naik panggung dan menjelek-jelekan Kiao menuduhnya mengunci pintu rantai besi jembatan. Namun, para siswa tahu persis itu adalah cara kepala sekolah melindungi mereka, agar mereka bisa belajar tenang. Orang tua murid terus mengkritik Kiao, mengatakan Kiao tidak layak mewakili sekolah ini, dan menuntut dicari kepala sekolah baru untuk siswa. Namun, ia justru dibalas habis-habisan oleh murid. Setelah itu, murid serempak berteriak, menuntut Kiao segera dibebaskan. Melihat situasi hampir lepas kendali lagi, Kiao berjalan ke arah kerumunan. Seketika, sorak-sorai menggelegar, namun Kiao mengangkat tangannya menenangkan. Ia kemudian meminta kembali dan menunggu keputusan akhir hukum. Namun, ketika melihat Kiao tidak dibebaskan di tempat, tak satu murid pergi, semuanya tetap bertahan. Saat itu, wakil kepala sekolah datang dan menyerahkan amplop berisi hasil ujian murid kali ini. Setelah melihat hasilnya, Kiao bangga mengumumkan semua siswa lulus ujian. Ini berarti mereka menciptakan keajaiban. Kiao berkontribusi besar bagi pendidikan di sekolah itu. Siswa bersorak kegirangan, namun bukan hanya itu, ini juga berarti dewan sekolah tak punya alasan lagi menendang Kiao keluar dari sekolah. Setelah itu, wali kota memanfaatkan kesempatan mendekatinya, wajahnya penuh bangga. Namun saat itu, Kiao tiba-tiba berteriak kepada seluruh guru dan murid, menyuruh wali kota dan pemerintah negaranya pergi ke neraka. Wali kota malu dan berbalik pergi. Setelah itu, Kiao memeluk anak-anak erat. Dan dia tidak hanya mewujudkan nilai hidupnya sendiri, tapi juga membuat para muridnya keluar dari keterpurukan, menemukan harapan, dan sejak saat itu memiliki kehidupan benar-benar baru. Itulah tadi alur cerita film Lean Onni. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.